Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Calling Dragon episode 14-nya. Di bagian sebelumnya, Lini baru menghadiri perayaan Hari Mongolia yang meriah. Namun Fatwa Kohorot menyadarkannya bahwa seluruh hadirin sebenarnya terkena sihir mental yang membuat mereka merasa damai dan tunduk tanpa sadar. Lini pun menolak keyakinan Alice bahwa itu adalah anugerah dewa, hingga membuat Alice tersinggung dan pergi. Di sisi lain, Ketua Gali Revok mengungkapkan bahwa ia memanfaatkan nama Lini sebagai penyihir jenius akademi untuk mendongkrak harga ukirannya. Sementara Pak Tua Kohorot menilai aliran pahat datar Lini jauh lebih unggul dibandingkan karya master lain yang dipamerkan. Hubungan Lini dan Alice sempat membaik namun tiba-tiba merenggang. Atas saran Kohorot, Lini membeli kristal memori mahal untuk Alice. Tetapi dia justru mendapati Alice bersama Kahlan, tuan muda klan Debus, yang telah menyelamatkan keluarga Alice dari kebangkrutan. Ayah Alice memaksa hubungan mereka berakhir, dan Alice hanya meminta maaf kepadanya. Sebagai sahabat, Yale membalas dengan memutus kerjasama dagang keluarganya dengan klan Debus. Larut dalam kesedihan, Lini mengukir wajah Alice selama 10 hari tanpa henti, hingga mencapai tingkat penyihir 7 dan master pahat datar, menciptakan karya berjudul Terbangun dari Mimpi. Lini Barus kini telah resmi menjadi penyihir level 7. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sewaktu sedang beristirahat bersama para sahabatnya, dia menitipkan patung hasil ukirannya kepada mereka. Karena dia itu berniat kembali memasuki pegunungan hewan magic untuk mengambil sesuatu yang sangat penting. Keesokan harinya, Lini berangkat bersama Bebe memasuki kawasan pegunungan dengan satu tujuan yang sudah dia rencanakan sejak awal, menemukan rumput jantung biru. Tibanya di dalam sebuah gua, ia langsung disambut serangan dari berbagai monster. Namun berkat jirah batu yang kini menjadi lapisan pertahanannya, seluruh serangan itu mampu dia tahan dengan mudah. Satu persatu monster berhasil dia habisi, dan tidaklah butuh waktu lama hingga ia menemukan lokasi rumput jantung biru di dalam gua tersebut. Namun sayangnya seluruh tanaman itu sudah layu. Rumput jantung biru hanya dapat tumbuh di tempat yang kondisinya benar-benar cocok untuk pertumbuhannya, dan kondisi gua itu rupanya sudah tak lagi memenuhi syarat. Tanpa menunda, Lini Barus memutuskan untuk mencari tanaman tersebut di tempat lain. Singkat cerita, Lini tiba di lembah naga. Di sana dia menyaksikan begitu banyak naga berkumpul dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dia memutuskan untuk tidak mengusik mereka dan memilih bersembunyi di balik reruntuhan. Dari posisi persembunyiannya itu, secara tak sengaja dia melihat hamparan rumput jantung biru yang sangat banyak. Namun permasalahannya, kawasan itu juga dipenuhi oleh para monster yang sedang bersiap bertarung satu sama lain. Meski demikian, Lini tidaklah menyerah begitu saja. Ia terus mencari cara untuk mengambil tanaman di sana. Melihat hal itu, Bebe mengambil inisiatif berlari memancing perhatian para monster agar mengejarnya. Dan kecepatan yang luar biasa, Bebe berhasil mengalihkan sebagian besar kawanan monster dengan sangat efektif. Namun di satu titik, Bebe terpojok. Di momen itulah Lini bertindak. Ia menggunakan sihir atribut tanah untuk membentuk debu tebal yang menutupi pandangan para musuh. Setelahnya dia kembali memerintahkan Bebe untuk memancing perhatian para monster, sementara dirinya menyerang seekor naga api secara langsung agar marah dan mengalihkan perhatiannya ke Lini sendiri. Ketika naga api dan Peloriptor yang dikejar Bebe saling bertabrakan dalam kekacauan itu, Lini memanfaatkan momen ini untuk bisa mengikat ekor Peloriptor ke sebuah batu besar menggunakan sihirnya. Lini baru selalu memancing kemarahan sang naga, membuat Peloriptor yang terikat batu besar itu terseret dan menghantam para monster lain di sekitarnya. Sementara itu, kelompok naga yang datang belakangan masuk ke dalam kabut debu tanpa bisa melihat, dan alih-alih menyerang musuh, mereka justru saling menggigit satu sama lain dalam kebingungan. Memanfaatkan kekacauan itu sebaik mungkin, Lini segera mengambil satu tanaman rumput jantung biru dan berlari sekencang-kencangnya keluar dari kepungan para monster. Oleh karena tidak mau terus-menerus dikejar, Lini mencoba masuk ke dalam sebuah goa di dekat sana.
Namun serangan api dari seekor naga menghancurkan pintu masuk gua dan melontarkan Lini ke dinding dengan keras. Usut punya usut, ternyata gua yang dia masuki adalah sarang dari penguasa seluruh monster di kawasan itu. Di dalam gua itu, Lini dan Bebe masih dalam kondisi selamat. Namun Pak Tua Korut segera memperingatkan bahwa ia merasakan dua gelombang energi yang sangat kuat di dalam sana. Lini harus berhati-hati. Dan benar saja, di dalam gua itu mereka menemukan dua monster yang saling bermusuhan. Seekor monster beruang besar yang sangat kuat dan seekor reptil monster berbentuk seperti Ankylosaurus yang tak kalah ganasnya. Diketahui bahwasanya keduanya sudah berada di tingkat alam suci. Karena kekuatan keduanya jauh melampaui Lini, Pak Tua Korut memintanya untuk segera kabur dan sama sekali tidak menggunakan kekuatan sihir besar karena jika tidak itu akan ketahuan. Beruntungnya Bebe menemukan jalur keluar melalui bagian atas gua. Lini segera bergerak ke sana. Namun pada saat itu kedua monster ini mulai bertarung dan goncangan dari pertempuran mereka membuat gua berguncang hebat sehingga pelarian Lini terganggu. Monster reptil melepaskan serangan laser ke arah monster beruang dan berhasil menghempaskannya. Lalu menggunakan kekuatan domain kegelapan malam, seluruh gua seketika dipenuhi kabut pekat, mengganggu seluruh indera semua makhluk hidup yang berada di sana, termasuk Lini Barus. Tak berhenti sampai di situ. Monster reptil kemudian melanjutkan serangan dengan teknik korosi kegelapan malam merantai monster beruang dengan rantai yang dapat menggerogoti kekuatan lawannya secara perlahan-lahan. Akan tetapi monster beruang tidak tinggal diam. Ia pun bergegas memberikan perlawanan dengan mengeluarkan domain berbentuk lahar yang langsung menghancurkan rantai tersebut, sekaligus melenyapkan kekuatan domain kegelapan milik monster reptil. Keduanya terus bertarung dengan sangat sengit. Sampai di tengah-tengah kekacauan itu, Lini Barus yang sedang bergelantungan mencari jalan keluar tiba-tiba tergelincir dan jatuh tepat ke tengah-tengah area pertempuran kedua monster. Untung saja sebelum jatuh dia sempat melemparkan Bebe ke arah yang lebih aman. Pada saat itu, kehadiran Lini sontak langsung mengalihkan perhatian monster beruang yang ingin memangsanya. Namun Bebe yang melihat hal itu segera datang membantu. Tak hanya Bebe yang menyerang monster beruang, monster reptil juga segera memanfaatkan keadaan itu untuk kembali menyerang monster beruang hingga membuatnya terpental. Selepas mendapatkan serangan dari monster reptil, pertempuran mereka pun kembali berlanjut. Tampak dengan kemampuannya, monster reptil menyelam ke dalam tanah lalu muncul kembali untuk menyerang. Akan tetapi, pergerakannya itu berhasil terbaca oleh monster beruang, sehingga ekor dari monster reptil berhasil ditangkap oleh monster itu dan dibanting ke dinding. Pada saat Lini Barus mencoba melarikan diri lagi, kedua monster kembali menghalanginya dengan melemparkan batu tajam besar. Lini pun kembali terjatuh. Monster beruang menyerang monster reptil bertubi-tubi dengan brutal. Ketika monster reptil bertindak menggunakan kekuatannya, ia langsung dikonter oleh duri di ekor monster beruang hingga membutakan satu matanya. Monster reptil membalas dengan menggigit sang lawannya, dan gigitan itu hingga pada akhirnya beruang pun akhirnya bisa dikalahkan. Belum berhenti sampai di situ. Meskipun kondisi monster reptil kini sedang terluka cukup parah, dia masihlah mampu bangkit dan berniat untuk menyerang Lini, sambil berkata kalau dirinya sudah lama tidak memakan daging manusia. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan antara monster reptil dan Lini membuat dia harus terluka parah dan tak berdaya. Di momen itu, Bebe tidaklah tinggal diam. Ia dan cepat bergerak mencoba menyerang monster reptil, namun sayangnya tindakannya itu justru hanya mencelakai dirinya sendiri. Yang mana dia itu harus tertusuk oleh duri-duri di tubuh sang monster reptil. Melihat hal ini jelas Lini menjadi sangat marah dan langsung kembali menyerangnya. Akan tetapi dengan kondisi tubuhnya yang sekarang, Lini juga tidak dapat berbuat apa-apa dan malah harus karat karena serangan monster reptil.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.